Jadi saya apresiasi sekali kepada tim Archipelago Scholar ini ya, terutama Dr. Astrid, kemudian juga ada Suster Andrea juga, dan juga dari Stikes Dirgahayu, Bu Rufina, terima kasih. Sekaligus hari ini juga sebagai pemateri. Ini merupakan kehormatan bagi saya bisa berdiskusi sharing ya, seperti Dr. Ervin tadi kita sistemnya sharing saja, jadi bisa sama-sama belajar begitu. Ya, ini untuk tema saat ini terkait perkembangan pentingnya harapan pendidikan perawatan paliatif di Indonesia. Diskusi kita ya seputar terkait dengan perawatan paliatif, dasar praktek dan peran perawat. Kemudian nanti kita akan meninjau seperti apa integrasi perawatan paliatif dalam pendidikan, termasuk perkembangan serta harapannya. Nah, saya juga penasaran ingin tahu respon dari teman-teman semua ya. Coba bisa ditulis di kolom chat 2 kata aja ketika terlintas misalkan perawatan paliatif, apa sih gitu. 2 kata aja. Coba saya tunggu 1 menit mungkin cukup lah ya. Oke, perawatan terminal. Tuh, ini Muhammad Ilham. Silakan teman-teman, ada lagi apa sih yang terlintas ketika Oke, dying with dignity. Kematian bermartabat. Iya, sebenarnya ini sudah mulai ya, dari 3 kata ini aja sudah ada gambaran, apalagi tadi Dr. Ervin sudah sempat menyinggung terkait seperti apa filosofi perawatan paliatif. Jadi memang kita nanti akan bahas terkait selain ke pendidikan itu pengenalan dulu perawatan paliatif. Fokus utama memang kita ke kualitas hidup. Jadi itu adalah yang utama di perawatan paliatif, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit serius. Nah, perawatan ini tidak terbatas untuk pasien saja kualitas hidupnya, tapi juga keluarga. Dan tidak terbatas juga pada prognosis. Sudah disinggung bahwa perawatan paliatif itu dimulai ketika pasien memang sudah didiagnosa penyakit serius atau mengancam jiwa. Nah, salah satu manfaatnya adalah dari perawatan paliatif bisa mengurangi kebutuhan rawat inap di rumah sakit. Kita tahu ya bahwa perawatan paliatif itu tidak harus dilakukan di rumah sakit, tapi juga bisa dilakukan di rumah, bahkan di fasilitas rawat jalan. Dan fokusnya tetap ke kenyamanan pasien. Kalau dilihat memang dari diagram ini, kanker ini menjadi fokus ya. Sebenarnya nomor satunya adalah penyakit jantung. Hanya saja banyak masyarakat atau kita sendiri ya yang beranggapan bahwa penyakit-penyakit ini yang paling fokus ini di kanker gitu. Jadi banyak panduan terkait dengan perawatan paliatif itu di pasien-pasien kanker. Sebenarnya non-kanker pun sangat banyak. Nah, ini kita singgung dulu ya. Tadi ada pertanyaan, sejak kapan perawatan paliatif diberikan? Nah, kalau dilihat dari diagram ini ada transisi antara perawatan kuratif yang tujuannya untuk memperpanjang hidup atau menyembuhkan saat itu. Kemudian juga ada yang namanya perawatan paliatif. Kita bisa lihat di awal memang kuratif ini atau perawatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul pada pasien. Jadi tujuannya adalah pengobatan. Jadi ada periode perburukan, kemudian muncul gejala. Nah, pada periode ini perawatan paliatif sudah bisa masuk ya. Karena untuk mengatasi masalah-masalah dari mulai gejala fisik, psikologi, dan sosial dari pasien itu sendiri. Jadi sejak awal diagnosa, pasien sudah bisa mendapatkan perawatan paliatif. Nah, nanti seiring waktu ketika opsi dari perawatan kuratif itu outcome-nya tidak berjalan dengan baik, maka memang perawatan paliatif menjadi paling dominan di akhir. Nah, nanti teman-teman tentu kenal dengan namanya end of life. Terus kapan perawatan akhir itu dilakukan? Jadi sebenarnya perawatan paliatif terlebih dahulu karena fokus untuk kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, end of life itu adalah bagian dari perawatan paliatif. Kalau di kita memang belum ada hospice ya yang ada di Indonesia. Terakhir, ternyata tugas kita sebagai tenaga kesehatan belum selesai karena ada fase yaitu kehilangan. Jadi bagaimana perawatan ini beralih dari tadi ke pasien, keluarga, nanti setelah pasien meninggal, baru kita akan memberikan perawatan untuk mendukung keluarga dan orang-orang terdekat yang mengalami fase berduka.
Nah, apa sih yang menjadi dasar praktek kita? Karena ini sudah ada ya Undang-Undang terbaru nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di pasal 37 aja disebutkan. Jadi pendekatan perawatan itu kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Dan ternyata paliatif sendiri bisa dilakukan perseorangan dan juga masyarakat. Siapa yang memberikan? Yaitu tenaga medis, dokter, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang. Nah, tenaga medis di sini kita tahu kalau misalkan kita harus berkolaborasi dengan dokter ya. Nah, tenaga kesehatan sendiri adalah kita, perawat. Nah, siapa saja di 3 vokasi, nurse dan nurse spesialis itu memiliki kewenangan memberikan perawatan paliatif. Jadi di pasal tersebut pun sudah tertulis tugas kita sebagai perawat. Kemudian ditekankan pula bahwa ternyata perawatan paliatif tidak hanya berbasis di rumah sakit, tapi juga di fasilitas pelayanan primer puskesmas, jadi bisa terjangkau. Kemudian apa sih tujuan dari undang-undang ini? Tujuan dari undang-undang ini karena sudah ada undang-undangnya berarti kewajiban moral dan profesional kita untuk bisa menjalankan perawatan paliatif. Ini melindungi hak-hak pasien sekaligus juga melindungi perawat ya sebagai tenaga kesehatan dari risiko hukum dan memastikan bahwa intervensi yang diberikan oleh kita ini meningkatkan keselamatan, martabat, dan juga kesejahteraan dari pasien. Nah, ini adalah peran penting perawat, sebenarnya sudah banyak disinggung ya. Kita tahu perawat terbanyak, garda terdepan, ya, dan kita juga mengelola kebutuhan pasien dan keluarga di semua tahapan penyakit. Artinya perawatan paliatif masuk di dalamnya. Kemudian ini ada scoping review dari Moran dan Dodi 2021 dijelaskan bahwa ternyata kita memiliki artistik. Jadi kita memang seorang perawat itu adalah art, yaitu melibatkan keterampilan yang bersifat non-teknis. Jadi kita menggabungkan aspek humanistik, kemudian empati, kreatif, sehingga bisa memahami secara emosional dan menciptakan hubungan antara perawat, keluarga, dan tim kesehatan. Nah, ini menjadi dasar bahwa pendekatan paliatif itu sangat dekat dengan seorang perawat. Nah, di penelitian ini sendiri ada kesenjangan. Nah, nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman perawat yang ada di rumah sakit. Ternyata bagaimana strategi penilaian, intervensi, dan evaluasi yang dilakukan oleh perawat terkait perawatan paliatif ini masih kurang. Jadi kurang penelitian ataupun bukti untuk bisa menerapkan seperti apa penilaian tersebut atau intervensi yang secara jelas diberikan oleh perawat. Nah, tadi sempat disinggung oleh Dr. Astrid ya, kalau gambaran seperti apa perkembangan perawatan paliatif di Indonesia. Ini menurut laporan dari Economist Intelligence Unit tahun 2021 dibandingkan dengan 2021. Dari 2015 dan 2021 ini sendiri, ranking pertamanya memang kita hanya mendapatkan posisi di ranking 53 dari 80 negara. Ternyata 2021, 6 tahun kemudian pun kita masih di ranking 50-an, yaitu 51. Bahkan ini dari 81 negara. Sebenarnya untuk paliatif, ini isunya bukan isu baru karena sudah dimulai sejak tahun 92. Kalau teman-teman sendiri pegiat paliatif tentunya kenal dengan Profesor Dr. Sundaryadi ya dari UNER. Beliau dikukuhkan sebagai Bapak Paliatif Indonesia. Dan 2007 pun sudah ada ketetapan kebijakan nasional asuhan paliatif. Hanya saja ternyata memang perkembangannya sangat lambat. Lebih banyak di kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar itu yang sering menjadi pusat untuk perawatan paliatif. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan praktek selama spesialis keperawatan onkologi ini di Jakarta dan Jogja. Jadi setidaknya memang ada perbedaan antara sarana dan prasarana, dan perawat itu akne itu harus muncul. Jadi kreativitasnya itu memang harus muncul ketika memberikan perawatan paliatif. Apa sih yang menjadi alasan kalau perkembangan perawatan paliatif di Indonesia ini lambat? Salah satunya dari segi kurikulum ya. Jadi kurikulum ini memang tergolong baru untuk dimasukkan ke dalam pendidikan perawat. Jadi fokusnya untuk mengembangkan biopsikososial spiritual itu masih sangat kurang intervensi mandirinya. Kemudian tenaga kesehatan yang masih beranggapan misalkan paliatif itu diberi hidup bukan obatnya, tapi dari awal pun, contoh pasien kanker ya, dia akan mengalami selama proses mendapatkan pengobatan kemoterapi, radioterapi atau operasi itu akan mengalami nyeri, mual, muntah, bahkan kelelahan, stres, cemas. Nah, fase tersebut perawatan paliatif itu berikan untuk meringankan gejala-gejala tersebut. Jadi diberikan bersamaan dengan pengobatan kuratif. Apabila pengobatan tersebut tidak efektif atau tidak memberikan hasil, barulah fokus utama domainnya atau paling dominannya adalah perawatan paliatif. Jadi meningkatkan kenyamanan, mengurangi penderitaan dan kualitas hidup.
Dan tadi disinggung ya bahwa budaya kita kait komunikasi, membicarakan kematian, akhir hidup memang masih dianggap tabu. Dan pasien sendiri itu bukan milik pasien, tapi milik keluarganya. Ketika kita membicarakan hal tersebut, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana komunikasi dengan keluarga yang terdekat dengan pasien. Meninjau terkait dengan faktor yang mempengaruhi kualitas perawatan paliatif, ini sebenarnya indeksnya dilihat di quality of death. Jadi, apa suatu negara itu memiliki kebijakan nasional komprehensif, integrasi dalam sistem kesehatan juga sudah di perawatan atau rumah sakit, kemudian kalau hospice misalkan di kita kan belum ada hospice, tapi setidaknya dukungan masyarakat sudah biasa terpapar terkait dengan isu kemudian ada obat opi fungsinya untuk meningkatkan nyeri. Nah, ini sendiri menjadi dasar atau faktor yang mempengaruhi bagaimana perawatan paliatif itu berjalan baik di suatu negara. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa memang butuh penguatan kebijakan pemerintah, terutama pedoman yang jelas, sistem rujukan, karena sejauh ini kalau home care itu biayanya sendiri ditanggung oleh keluarga. Sedangkan misalkan dibutuhkan, itu memang nanti bisa mengajukan ini ya, jaminan sosial. Namun kan jaminan sosial itu ada perawat ini bertugas di keluarga bisa melakukan perawatan ketika kunjungan ternyata memang ditanggung oleh keluarga tersebut gitu. Kemudian pendidikan perawatan paliatif sendiri ya memang sudah terintegrasi pendidikan, kemudian apanya ada stigma sosial. Jadi setelah di awal sudah dikenakan paliatif, jadi tidak kaget kan. Ataupun persiapan kematian di siangan baik ketika di akhir itu bisa diwujudkan. Kemudian data infrastruktur ini memang berbeda ya di tiap rumah sakitnya. Di Indonesia ini sudah ada sebenarnya petunjuk teknis perawatan paliatif kanker pada dewasa. Dan saja kita tahu ya bahwa perawatan paliatif tidak hanya terkait kanker, tapi juga kanker misalkan jantung, juga sebenarnya membutuhkan perawatan paliatif. Kenapa fokusnya saat ini di kanker? Ini dikarenakan kalau dilihat dari beberapa sumber itu bahwa memang perawatan paliatif ini gejala di kankernya itu salah satunya gejala nyeri stadium lanjut itu berat. Jadi fokusnya adalah di pasien kanker. Ini yang seringkali menjadi alasan kenapa masih banyaknya panduan yang khususnya itu di kanker. Padahal sebenarnya untuk non cancer sendiri perlu dibuat juga, jadi menjadi dasar dan juga harapannya anggapan di kalangan tenaga kesehatan terkait perawatan paliatif hanya di pasien kanker atau terminal itu juga bisa sembuh kanker apabila dia penyakitnya kronis serius itu sudah masuk ke dalam perawatan paliatif. Kemudian kebijakan, ya harapannya nanti diperlukan kebijakan yang luas, komprehensif, mencakup penyakit kronis lainnya bukan hanya kanker. Ini promosi ya, saya ternyata menulis dengan Bu Rufina nih, kayak buku perawatan paliatif. Jadi buku ajar yang bisa teman-teman semua gunakan sebagai bahan pendamping ketika ada MK keperawatan paliatif gitu. Oke, bagaimana sih di pendidikan? Ini sebenarnya sudah mulai kan mahasiswa berkarir bahkan pensiunnya di berbagai apa alasan kan perlukan pendidikan sejak dini itu juga membantu mempermudah perawatan psikologis. Jadi sudah terbiasa belajar terkait perawatan dia kualitas perawatan ketika sudah berkarir jadi perawat belajar terkait perawatan salah satunya mengikuti kegiatan webinar. Nah, ini yang kita ngarakan ya. Kemudian setting di rumah sakit setting terus. Bu Yayu, izin Bu. Ya. Bu Yayu, sepertinya sinyal ya Bu. Oh iya, beliau ini ya keluar ini sepertinya terpental ya. Bu Yayu ya. Oh iya, terlempar. Iya Bu, terlempar ya, terpental. Mohon maaf. Putus-putus. Iya Ibu, silakan Bu, dilanjut Bu. Ya. Oke baik, apakah sudah tertampil lagi? Ya. Sudah Bu, integrasi paliatif ya Bu ya.
Oh iya, betul. Ya. Jadi memang kita harus dari sejak dini mahasiswa, kemudian juga setelah berkarir ya. Karena ketika kita berkarir, kita tahu ya perkembangan kondisi penyakit terminal itu terus berkembang. Jadi seorang perawat pun harus tetap tahu yang terbaru update-nya itu seperti apa untuk perawatan paliatif. Kemudian untuk kurikulum sendiri, ini memang membekali mahasiswa kita melakukan kemampuan perawatannya itu secara holistik. Tidak hanya fisik, ini yang perlu banyak dieksplor adalah segi psikologi, sosial, spiritual. Jadi lebih komprehensif. Kemudian bukti bahwa ternyata dengan adanya pendidikan perawatan paliatif itu bisa meningkatkan pengetahuan, kemudian segi sikap positif dan juga kepercayaan diri dalam menangani ketika mereka berhadapan pada pasien dan keluarga secara langsung. Kemudian kesiapan di lapangan. Jadi dengan adanya hal tersebut, pendidikan, maka kan tentunya siap secara mental atau emosional untuk merawat pasien. Nah, ini salah satu hasil penelitian bahwa peran pendidik dalam perawatan paliatif berdasarkan hasil wawancara ya dari 22 dosen di beberapa universitas. Ini menarik juga nih kalau kita melakukan bagaimana sih persepsi seorang dosen ketika memberikan pembelajaran terkait perawatan paliatif. Jadi hasilnya adalah pokoknya itu adalah bagaimana deliver metode pembelajaran yang diberikan. Kemudian keterlibatan mahasiswa juga itu diberikan waktu untuk mencari pengetahuan dan refleksi terkait kematian dan duka. Karena ternyata paliatif itu memang bagaimana cara komunikasi kepada pasien itu sangat penting di masa pendidikan. Ini adalah standar profesi perawat, bahwa perawatan paliatif baik D3 atau S1 itu harus bisa level of kompetensinya itu 4, yang artinya melakukan secara mandiri. Nah, untuk di AIPMI sendiri sudah ada ya kurikulumnya masuk perawatan paliatif dan apa saja topik yang harus dimasukkan termasuk capaian pembelajaran. Ini menjadi menjadi panduan kita memberikan informasi dan juga pendidikan kepada kepada mahasiswa terkait bagaimana merawat pasien paliatif dan keluarganya. Hanya saja menariknya adalah kalau kita lihat kualifikasi kompetensi D4, kemudian S1, nurse dan seterusnya, memang belum ada secara khusus kompetensi paliatif di D3 seperti apa, S1 seperti apa. Karena tadi kita lihat ya sama level of kompetensinya itu 4. Meskipun kita bisa membuat suatu guideline dari S1, S2, S3 itu nanti sesuai dengan level kompetensi. Misalkan kalau S1 dan D4 berarti kan dia masih dasar gitu. Kemudian S1 nurse berarti dia sudah profesional dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin harapannya ke depannya bisa dikembangkan di Indonesia juga ya. Jadi ada level dari pendekatan level perawatan paliatif. Jadi ada pendekatan paliatif approach yang artinya itu bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar perawatan paliatif. Ini bisa dilakukan di semua layanan dan tidak harus perawat ataupun jadi bisa yang terlatih saja itu bisa. Sedangkan untuk perawatan paliatif umum ini generalis. Contohnya kita perawat yang S1 nurse ya, maksudnya nurse atau D4 itu bisa memberikan manajemen dasar. Sedangkan untuk spesialis memang dia harapannya itu memberikan pelayanan paliatifnya itu lebih kompleks, kondisi kompleks. Kemudian ada pusat rujukan dan juga jaringan terintegrasi. Harapannya ini bisa diterapkan di kita ya. Jadi bagaimana sih secara jelas kompetensi di tiap tingkatannya. Nah, ini adalah salah satu penelitian bagaimana sih perbedaan teman-teman S1 dengan spesialis dalam memberikan perawatan paliatif. Kalau dilihat memang domain paliatif ini banyak dilakukan oleh spesialis ya. Ini memang penelitiannya di luar negeri teman-teman. Ini juga menjadi ide penelitian ke depannya gimana perbedaan antara spesialis keperawatan dengan yang profesional dalam memberikan perawatan paliatif. Nah, namun menariknya adalah meskipun diberikan oleh seorang spesialis ataupun non spesialis, outcome-nya sama, menunjukkan perbaikan dalam kualitas hidup pasien. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Nah, kalau di ranah pendidikan tadi sudah disinggung sedikit ya, bahwa komunikasi menjadi dasar adik-adik belajar selain dari dasar pengetahuan, tapi juga dasar untuk bisa nanti bagaimana berkomunikasi
melihat kondisi pasien, keluarga, kemudian juga pendekatan ini nantinya bisa mempreferensi, jadi nilai-nilai pasien, preferensi dari pasien, keluarga, dan diskusi terbuka. Karena di model ini komunikasi skill akan terus terjadi, dan bagaimana juga seorang mahasiswa ini bisa berkomunikasi secara interdisipliner, itu sangat penting ya. Di kasus-kasus ini kalau kita lihat kondisi teman-teman gimana menghadapi pasien dalam kondisi seperti yang ditampilkan di gambar ini. Kalau misalkan teman-teman belum bisa mengolah emosionalnya, kemudian empati kepada pasiennya, tentunya bingung sendiri kan. Itulah fungsinya pengetahuan di pendidikan yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan adik-adik untuk komunikasi dan juga kemampuan untuk bagaimana menerapkan etik pada kondisi paliatif. Ini adalah hambatan. Izin Bu Yayu, maaf 5 menit lagi ya Bu. Oh siap Ibu Cika, terima kasih. Ya, ini untuk hambatan, jadi memang hambatannya masih banyak, kurang pembelajaran dari ranah yang psikososial, spiritual, itu juga masih kurang. Kemudian kompetensi pribadi masih merasa kurang untuk mengolah emosi, jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian hubungan dukungan, harapannya ini perawat senior yang sudah ada di rumah sakit apabila mendapati ada petikan mahasiswa, ternyata hubungan ketika mendapatkan dukungan dari perawat senior atau dosen itu memerankan peranan yang sangat penting memperkuat kemampuan pengalaman mahasiswa dalam belajar perawatan paliatif, akses dan tentunya tenaga pendidik. Nah ini perbedaan antara S1, S2, S3. Jadi kalau saya ringkas dari pengalaman saya sendiri ya, jadi tujuannya S1 memang membekali mahasiswa pemahaman, sedangkan ketika S2 dia lanjut keilmuan, melakukan menganalisis dan juga evidence based dengan teorinya itu harus bisa diintegrasikan. Sedangkan spesialis dia lebih kompleks karena dia harus menerapkan secara praktek klinik dan metodenya pun berbeda-beda tergantung dari level kemampuan dari tiap jenjangnya. Ini di UGM sendiri ya, bisa dikunjungi websitenya. Jadi kami di sini ada di blog. Kebetulan kami mempunyai 2 kurikulum 2017 dan 2019. 2019 ada MBKM, jadi menambah SKS sehingga ada perubahan. Namun untuk kompetensinya sama, jadi di semester 5 mahasiswa itu akan menempuh block comfort, well-being, and coping. Di sini adalah khusus terkait dengan paliatif dan itu selama 4 minggu terintegrasi dengan metodenya tadi disampaikan ya, bahwa dari mulai tutorial, kemudian juga study case, seminar, kemudian juga harapannya memang ada kalau magang belum ya, tapi hanya study untuk melihat, jadi dari lapangan saja. Untuk di S2 ini sudah ada end of life and palliative di semester 3. Kemudian ini di spesialis. Nah, kalau ini di spesialis ini foto saya ya, jadi sedikit lah mencuplik foto-foto. Jadi di sini di spesialis memang lebih banyak kita mengaplikasikan teori dan juga EBN. Sepertinya Bu Cika juga lebih berpengalaman ya, karena ini senior nih. Sudah lulus spesialisnya ya Bu ya. Nah, jadi teman-teman pada akhirnya gimana harapan perkembangan paliatif? Kalau di penelitian ini memang terlihat ya perbedaan masa lalu total pain hanya cancer. Sekarang sudah mulai penyakit kronis dan terintegrasi harapannya ke depan. Dan pendekatan lainnya adalah bagaimana kolaborasi internasional dan inovasi dengan teknologi yang canggih. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri ini coba saya merangkum dari bagaimana perkembangannya ada di Indonesia. Dulu 90-an memang belum sebagai disiplin, tapi sekarang memang sudah mulai bagus ya. Saya berpedoman pada penelitian sebelumnya karena sekarangnya itu kondisi 2019 itu penelitiannya. Nah, sekarang kita bisa lihat 2019 ke 2024 ini sekarang sudah mulai mengintegrasikan, bahkan pendidikan spesialis sudah ada juga. Kalau spesialis keperawatan onkologi pasti itu paliatif ya, kondisinya dimanapun stagingnya gitu. Kemudian harapannya nih pengembangan selanjutnya, mungkin adik-adik kan tadi di penelitian itu dia kurang bisa bagaimana mengelola emosionalnya. Mungkin nanti bisa nih penelitian terkait virtual reality, jadi bagaimana menghadapi pasien-pasien dengan kondisi paliatif seperti yang ditampilkan di videonya Dr. Ervin tadi ya. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa berdiskusi bersama. Saya kembalikan kepada Bu Cika. Terima kasih Bu Cika.